Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadiatul Aisyah. Saya mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai telaah pustaka. Yang pertama adalah definisi kajian pustaka. Menurut Nyoman Kuta, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca atau dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, kita sebagai peneliti harus menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai proses telaah pustaka. Yang pertama ada mencatat. Dalam mencatat, semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang kalian jadikan rujukan. Pencatatan dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang kalian rujuk. Yang kedua adalah mengikhtiar, yaitu kegiatan meringkas serta mengutip sumber. Yang selanjutnya adalah mensintesis. Melalui tahap ini, mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang kalian rujuk dan mengklasifikasinya ke dalam topik yang relevan. Yang keempat ada menganalisis secara tajam. Jadi di sini adalah menjelaskan gap atau celah yang ada antara peneliti yang sebelumnya dengan penelitian yang kalian buat. Yang selanjutnya adalah definisi telaah empiris. Telaah empiris adalah telaah yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Telaah empiris ini juga dapat didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Ini ada beberapa proses telaah empiris. Yang pertama adalah tahap observasi. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan penyelidikan penyebabnya. Yang kedua ada tahap induksi. Jadi pada tahap ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga ada tahap dedukasi. Tahap ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat ada tahap pengujian. Tahap ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Dan ini yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap ini menjadi tahap yang interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Perancangan kerangka berpikir. Ini ada beberapa proses dalam perancangan kerangka berpikir. Yang pertama adalah melakukan identifikasi setiap variabel. Yang kedua, mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah mencari sumber literatur. Yang keempat, melakukan pembahasan teori. Dan yang terakhir adalah menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Yang selanjutnya adalah definisi hipotesis. Jadi hipotesis sendiri adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Ini ada beberapa jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, yang ketiga ada hipotesis asosiatif, yang keempat hipotesis statistik, dan yang kelima adalah hipotesis penelitian. Yang selanjutnya adalah cara menyusun hipotesis. Ini ada beberapa cara dalam menyusun hipotesis. Yang pertama adalah observasi topik masalah. Yang kedua, membuat daftar permasalahan. Yang ketiga, memulai menulis hipotesis. Dan yang terakhir adalah memastikan hipotesis bisa diuji atau tidak. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi telaah pustaka kali ini. Apabila ada kesalahan mengenai materi atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.